Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama saya panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatannya bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Siska Fitriah dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, izinkan saya Wilianto, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi Komunikasi dari kelas KN 404. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Teori Sensasi menurut Psikologi Komunikasi. Ada 5 pembahasan dalam materi, yaitu pengertian sensasi, faktor yang berperan dalam sensasi, proses terjadinya sensasi, pengaruh sensasi, dan jenis-jenis sensasi. Menurut Rahmat, sensasi berasal dari kata sens yang artinya penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Sementara Benjamin B. Woolman menyatakan sensasi merupakan pengalaman elementer yang segera, yang tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis, atau konseptual dan berhubungan dengan kegiatan alat indera. Faktor yang berperan dalam sensasi antara lain: 1. Faktor internal, yaitu alat indera dapat menerima stimulus atau rangsangan. Syaraf dan otak dapat menerima stimulus yang datangnya dari luar sehingga mendapatkan respon yang baik. Faktor internal lebih kepada kefungsian alat indera itu sendiri. Yang kedua, faktor eksternal. Kuat lemahnya stimulus, distraksi dari lingkungan, jarak stimulus terhadap alat indera, dan durasi stimulus. Stimulus yang berasal dari luar apakah sangat signifikan untuk diterima oleh syaraf dan otak? Misalnya, alat pendengaran. Jika kita mendengar suara yang jauh, apakah kita masih mendengarnya dengan jelas atau samar-samar? Lalu lamanya rangsangan itu, misalnya alat penglihatan. Jika kita melihat seseorang yang cantik, ganteng, yang sedang berjalan di kerumunan orang, apakah kita bisa melihatnya secara jelas atau tidak? Dan inilah merupakan faktor dari luar yang dapat mempengaruhi sensasi. Kemudian proses terjadinya sensasi yaitu melalui 1. Proses fisik, yaitu stimulus mengenai alat indera. Dari indera penglihatan, contohnya adalah nyala api lilin dilihat dari jarak 30 mil pada waktu malam hari yang cerah. Indera pendengaran contohnya adalah bunyi detak jam dalam suasana sepi dari jarak kurang lebih 6 meter. Indera pengecapan contohnya adalah 1 sendok teh gula dalam 7 liter air. Untuk indera penciuman, setetes minyak wangi yang baunya beredar dalam udara dengan volume sebesar sebuah apartemen dengan 3 kamar atau kurang lebih 50 meter. Indera perasa adalah contohnya sebuah sayap lalat yang dijatuhkan dari ke atas tengkuk dari jarak 1 meter. Yang kedua, melalui proses fisiologi, yaitu dari proses fisik diteruskan oleh syaraf sensorik otak. Seluruh rangsangan diterima oleh tubuh melalui reseptor, kemudian dikirim ke saraf tepi, menuju syaraf tulang belakang, dan terakhir ke otak. Tubuh memiliki banyak reseptor
dan masing-masing memiliki tugas dan fungsinya sendiri. Ada beberapa tipe reseptor pada sistem somatosensorik, yaitu nyeri. Reseptor nyeri adalah reseptor yang bertugas untuk menyalurkan sinyal nyeri dari tubuh agar bisa sampai ke otak. Fungsi saraf sensorik ini sangat penting untuk melindungi kita. Contohnya, saat Anda berjalan dan tidak sengaja menginjak serpihan kaca, reseptor nyeri akan mengirimkan sinyal bahwa kaki Anda sedang terluka. Otak yang menerima sinyal ini akan segera memerintahkan kaki Anda untuk mengangkat dan menghindari sumber nyeri sehingga kerusakan yang terjadi tidak lebih besar. Selanjutnya, suhu. Reseptor ini berfungsi untuk mendeteksi perubahan suhu lingkungan pada kulit. Fungsi saraf sensorik ini penting karena tubuh kita perlu menyesuaikan suhu dengan suhu lingkungan untuk bisa berfungsi dengan baik. Kemudian sentuhan. Reseptor sentuhan terdiri dari macam-macam jenis dan banyak ditemui di kulit. Mereka semua berperan dalam menjalankan fungsi saraf sensorik untuk merasakan sentuhan, getaran, tekanan, dan tekstur suatu benda. Contoh mudah adalah ketika kita sedang mengalami masalah, lalu ada orang lain melakukan sentuhan lembut di pundak. Kita mungkin akan berkomunikasi dengan diri sendiri dan menganggap itu sebagai bentuk dukungan. Selanjutnya ada propriosepsi. Reseptor-reseptor sentuhan juga membuat kita jadi sadar bahwa mengenai keberadaan diri kita dalam suatu ruangan. Dengan fungsi ini, Anda otomatis bisa merasakan keberadaan semua anggota tubuh Anda, sekaligus menstabilkan posisi mereka sesuai dengan keadaan lingkungan Anda berada. Yang ketiga, melalui proses psikologi. Proses di otak menyebabkan organisme mampu menyadari apa yang diterima oleh inderanya. Beberapa contoh diantaranya adalah mendengar panggilan. Saat seseorang dipanggil, maka akan terjadi proses sensasi dalam komunikasi intrapersonal yang berlangsung. Panggilan tersebut merupakan stimulus berupa suara yang kemudian akan ditangkap indera pendengaran. Proses mendengar inilah yang kemudian disebut sebagai sensasi, sebuah awal dari tahap komunikasi intrapersonal, kemudian diproses ke tahap berpikir untuk menghasilkan respon. Contoh selanjutnya adalah mengenal wajah. Saat kita sedang berjalan-jalan dan mengamati wajah-wajah orang, disitulah terjadi proses pengenalan wajah. Ingatan kita pada wajah-wajah orang akan menyebabkan kita merasakan sensasi berupa sensasi penglihatan. Lalu contoh berikutnya mengomentari rasa. Saat kita makan, kita mungkin sering memiliki pemikiran tersendiri terhadap masakan tersebut. Apakah enak atau tidak? Sebelum proses berpikir, kita telah mengalami sensasi merasakan makanan yang ada melalui indera pengecap. Contoh selanjutnya, mengomentari bau. Proses pembau ini biasanya juga akan meneruskan pesan berupa stimulus bau yang kemudian akan memicu persepsi kita. Sebagai contoh, saat kita mencium wangi dari orang lain, kita mungkin akan merasa lebih nyaman untuk melanjutkan komunikasi dengan orang itu. Contoh berikutnya, mendengarkan berita.
Saat kita mendengarkan berita itu juga merupakan salah satu sensasi pendengaran yang umumnya kita dapatkan. Sensasi mendengar itu menjadi tahap awal sebagai penyerapan informasi berita sebelum dilanjutkan hingga ke tahap berpikir. Contoh selanjutnya, mendengarkan pengumuman. Sensasi mendengarkan pengumuman akan memberikan efek tersendiri kepada kita. Tahap awalnya adalah melakukan penyerapan informasi, dilanjutkan ke tahap asosiasi yang akan menjadikan proses komunikasi intrapersonal berlangsung hingga ke tahap analisis berpikir. Contoh berikutnya, melihat televisi. Pada saat kita melihat televisi, ada dua macam sensasi yang kita dapatkan di sini, yaitu sensasi melihat dan sensasi mendengar. Keduanya akan saling sinergis dalam memberikan paparan informasi, kemudian dijadikan sebagai stimulus yang akan diproses hingga nantinya terbentuk respon tertentu. Selanjutnya, contohnya membaca buku. Membaca buku juga termasuk ke dalam sensasi melihat. Komunikasi intrapersonal yang terjadi adalah proses berpikir untuk mencerna informasi dari bacaan yang kita lihat tersebut. Kita mungkin kadang akan mengalami perasaan-perasaan tertentu setelah membaca suatu buku. Contoh selanjutnya adalah menyimak pembicaraan. Saat kita terlibat suatu pembicaraan, kita biasanya akan merasakan sensasi melihat dan mendengar. Bila lebih kompleks lagi, kadang juga ada sensasi sentuhan di sana. Semua saling bergabung yang dianggap sebagai sebuah stimulus dalam komunikasi intrapersonal. Semua stimulus ini kemudian akan diteruskan hingga ke proses berpikir untuk menghasilkan respon tertentu. Selanjutnya, pengaruh sensasi pada individu, yaitu yang pertama, sensasi penglihatan, di mana kondisi alat indera, apakah alat indera itu masih berfungsi dengan baik atau tidak dalam menerima stimulus. Lalu, kondisi syaraf dan otak, apakah masih berfungsi secara aktif untuk menerima stimulus yang datangnya dari luar serta dapat diolah secara baik sehingga mendapatkan respon yang baik. Faktor internal lebih kepada kefungsian alat indera kita sendiri. Jadi, alat indera kita masih baik, maka dalam menerima rangsangan akan lebih efektif lagi dan tidak timbul keraguan-raguan sehingga dapat sinkron dengan alat pengolahan yaitu syaraf dan otak. Yang kedua, sensasi pendengaran. Jika alat pendengaran kita baik, maka apa yang akan kita lakukan akan baik pula. Misalnya, ada seorang murid yang bisa dibilang murid yang nakal. Pada saat ia dinasihati oleh guru dan orang tuanya, ia berubah menjadi lebih baik. Hal itu pula dipengaruhi oleh pola pikirnya. Yang ketiga adalah sensasi perabaan. Sensasi perabaan ini berpengaruh pada tingkah laku, misalnya jika kita dicubit atau dipukul oleh orang lain tanpa sebab dan terasa sakit, maka kita akan membalasnya dan menghindar darinya. Yang keempat, sensasi pengecapan. Sensasi pengecapan dapat mempengaruhi tingkah laku. Misalnya, jika seseorang memasak masakan untuk kita dan masakan itu terasa enak, maka kita akan memujinya, sangat lahap
dalam memakannya. Akan tetapi, jika makanan itu tidak enak, maka kita akan komplain dan tidak mau memakannya. Yang terakhir adalah sensasi penciuman. Jika kita mencium sesuatu yang bau, maka kita akan menutup hidung. Bisa jadi mual dan ingin muntah. Lain halnya jika seseorang tercium bau badan, maka kita tidak ingin dekat dengannya. Namun jika orang itu wangi, kita akan senang untuk mendekatinya atau bermain dengannya. Selanjutnya, macam-macam sensasi. Yang pertama, sensasi penglihatan. Mata adalah organ yang mendeteksi cahaya. Dalam proses penglihatan, kita harus membutuhkan cahaya untuk mewujudkan hasil penglihatan. Dalam menyerap informasi melalui mata, setidaknya ada beberapa jenis warna, yaitu warna primer, seperti merah, hijau, dan biru. Warna sekunder yaitu gabungan dari warna primer, seperti kuning, magenta. Ada pula warna tersier, yaitu gabungan dari kedua warna primer dan sekunder, seperti orange, ungu, dan lainnya. Mata dapat melihat sebuah benda jika terdapat cahaya yang dipantulkan. Yang kedua yaitu sensasi pendengaran. Telinga adalah alat pendengar. Proses pendengaran sendiri diawali dari gelombang bunyi yang masuk ke telinga, lalu menggetarkan membran timpani, dan diteruskan ke telinga tengah dengan tulang-tulang pendengaran. Kemudian getaran tersebut menuju ke telinga dalam selaput jendela oval yang menggetarkan cairan perilimfe di dalam skala vestibuli. Selain sebagai indera pendengaran, telinga juga memiliki reseptor perangsang keseimbangan yang bertugas mengatur keseimbangan kita. Yang ketiga yaitu sensasi perabaan. Kulit yang peka adalah ujung jari dan bibir. Kulit terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan epidermis dan dermis. Rangsangan peraba kulit adalah tekanan, suhu, sakit, atau nyeri dan gerakan. Kulit memiliki ujung-ujung syaraf sensorik yang menjadi reseptor khusus untuk sentuhan, tekanan, temperatur, dan rasa sakit. Yang keempat adalah sensasi pengecapan. Lidah adalah reseptor khusus yang berhubungan dengan reseptor kimia. Organ ini tersusun dari otot yang dapat merasakan berbagai macam rasa, seperti asin, manis, asam, dan pahit. Lidah bisa disebut juga sebagai kumpulan otot pada lantai mulut yang berfungsi sebagai alat pengunyah dan penelan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pembantu bicara dan proses pencernaan. Yang terakhir adalah sensasi penciuman. Hidung berfungsi menanggapi rangsang berbentuk bau atau gas. Setidaknya ada 6 bau utama yang mudah diterima oleh hidung kita, yaitu bau cengkeh, vanili, jeruk, eter, sereh, terpentin, dan telur busuk. Kemudian syarat-syarat sensasi. Yang pertama, adanya objek yang diamati. Objek menimbulkan stimulus yang mengenai indera atau reseptor sehingga terjadi sensasi. Untuk bisa diterima oleh indera diperlukan kekuatan stimulus yang disebut sebagai ambang mutlak. Yang kedua, kepastian alat indera yang baik dan sistem syaraf yang baik sebagai penerus kepada pusat otak atau kesadaran untuk menghasilkan respon. Dan syarat terakhir adalah pengalaman dan lingkungan budaya.
Pengalaman dan budaya mempengaruhi kapasitas alat indera yang mempengaruhi sensasi. Demikian presentasi dari saya. Sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di kota baru. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.